siang. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, kepala kelas bisa dipimpin untuk berdiri. Berdiri. Aturan mengajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan semua duduk kembali. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Semua hadir. Tadi sudah jam istirahat, sudah dapat MBG? Ya. Apa menu hari ini? Ayam goreng. Ayam goreng. Ya, jadi karena kalian sudah makan, sudah dapat istirahat. Sekarang kita lanjut ke materi, bisa? Nah, hari ini kita belajar yang namanya konten digital. Semua bawa buku pembelajaran hari ini? Wah. Silakan kalian buka halaman 38. Untuk yang tidak bawa buku pembelajaran, bisa sharing dengan temannya satu berdua ya, teman sebangku. Nah, kalian bisa lihat video di depan? Bisa. Aduh. Hah? Mau beli rasa Indomie goreng? Iya, mau bang, mau. Beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru mau beli rasa Indomie goreng. Nah, dari video yang singkat tadi, menurut kalian itu video itu tentang apa? Indomie. Nah, biasa kalau kalian lihat video promosi itu kalian temukan di mana? Di TV. Di TV lagi? YouTube. YouTube, boleh lagi? Sosial media. Ya, betul. Di Semua benar. TV yang ada di jalan yang besar tuh. Ya, bisa juga. Advertising. Ya, betul. Nah, jadi semua jenis video promosi atau lagi misalkan kalian buka, semua punya YouTube kan di HP masing-masing. Ya. Nah, kalau kalian nonton ada video, siapa yang suka sepak bola? Mungkin ada yang suka K-pop, ada yang suka game. Kalian suka semuanya ya. Jadi ketika kalian nonton itu kan sebuah jenis video. Nah, dari video ini, jadi ketika kalian lihat video promosi tadi tentang mie goreng, ketika kalian nonton video promosi, kalian pengen beli nggak apa yang dipromosikan itu? Pengen, Bu. Misalkan kalau tentang game Mobile Legends, skin-skinnya, itu kalian pengen top up beli skinnya nggak jadinya? Pengen, Bu. Apalagi ada diskon. Nah, betul. Nah, dari video singkat tadi tentang video promosi atau mungkin video-video yang lain di YouTube itu yang akan kita pelajari hari ini, sehingga pada pertemuan hari ini kita akan belajar yang pertama menyimpulkan definisi, tujuan, jenis-jenis dan aplikasi dasar dari produksi konten digital. Yang kedua, mengoperasikan aplikasi dasar konten digital, dan yang ketiga merancang konten digital aplikasi dasar. Nah, sebelum masuk ke pembuatan konten digital, Ibu ingin tanya, siapa yang bisa memberikan pengertian dari konten digital? Kalian boleh lihat di buku, atau ada yang ingin membantu Ibu membacakan PPT di depan? Angga mungkin? Oke, mungkin dari saya, Bu, ya. Konten digital adalah sebuah pesan atau informasi yang berada di dunia maya atau bersifat digital, baik dalam kombinasi teks, ada gambar, video, termasuk juga audio, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, konten digital adalah suatu proses pembuatan pesan atau informasi dalam bentuk digital seperti teks, gambar, video, ataupun audio. Selain itu, kita juga belajar diseminasi konten. Jika produksi digital artinya proses pembuatan, maka diseminasi konten artinya proses menyebarkan hasil dari yang telah kita buat. Nah, coba kalian perhatikan, kalau dari dua foto itu yang mana bagian produksi? Yang di atas apa yang di bawah? Yang ada CapCut-nya, Bu. Yang ada CapCut-nya. Itu. Yang di bawah ya. Terus yang diseminasi yang mana?
Facebook. YouTube. Facebook, Bu, Facebook. Nah, betul, semua betul sekali. Friendster. Nah, dari pengertian tujuan, dari pengertian konten digital tadi kita akan menemukan tujuan dari pembuatan konten digital itu. Yang pertama, menyampaikan pesan secara menarik dan efektif. Yang kedua, menggunakan bahasa desain dan media yang tepat sehingga ketika pengguna atau orang-orang yang nonton konten digital itu menjadi tertarik. Selanjutnya, mempengaruhi audiens atau penggunanya sehingga mereka akan melakukan suatu tindakan tertentu. Misal kalau video promosi tadi tentang mie ayam kan, tentang mie goreng kan. Jadi ketika kalian nonton mie goreng otomatis kalian lapar, kalian ingin membeli mie goreng itu. Nah, ini jenis-jenis konten digital. Ada berupa teks, audio, video, visual, bahkan ada interaktif dan AR. Nah, ini contohnya. Jika yang tadi ada video di YouTube. Kalau ini, kalian tahu ini apa? Berita. Berita Berita dalam apa? Infografis. Poster, Infografis. Nah, betul infografis. Kalau ini berita, bisa berita di koran. Iya, mantap. Tuh. Kalau ini Animasi. 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 Nah, kalau biasanya kita kalau membuat infografis, membuat poster itu kita bisa gunakan yang namanya Canva. Kalian tahu Canva? Tahu, Bu. Tahu. Semua udah biasa buat Canva kan? Terus CapCut, tahu CapCut? Tahu. Biasanya kita pakai untuk apa? Edit video. Video pakai template, Bu. Ya, habis itu kita kalau misalkan buat slide presentasi kita bisa juga gunakan PowerPoint. Nah, tadi sudah kita mengenal yang namanya konten kita. Sekarang kita masuk ke tugas. Ibu minta kalian duduk berkelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Bisa? Jadi kita perhatikan dulu tugasnya. Ibu minta kalian untuk membuat suatu konten digital. Kalian boleh pakai video, poster, infografis, animasi, pokoknya boleh. Habis itu kalian bisa gunakan Canva, CapCut atau slide PowerPoint. Jadi pada kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan kalian mengerjakan tugas ini bisa? Kurang, Bu. Tambah dulu waktunya. Kurang. Cuma buat yang sederhana saja seperti ya? tadi. Kalian bisa gunakan aplikasi, misalkan kalau di Canva, CapCut ada PowerPoint, slide PowerPoint kan tersedia template bukan? Ya, Nah, ada kalian dulu. bisa ekspor lagi. Jadi bisa ya 15 sampai 20 menit. Bisa. Untuk tema kalian bebas. Misalkan kalau kalian suka sepak bola, kalian boleh buat video atau konten tentang sepak bola. Kalau suka tentang makanan, boleh tentang makanan. Yang perempuan suka K-pop, boleh artis-artis K-popnya, artis-artis drakor-drakornya boleh. Bisa? Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa scan ini, tinggal kumpulkan di ibu. Silakan dikerjakan. Bisa. Ini yang belum saat ini belum. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita senang-senang dulu. Kita happy-happy dulu. Kita ice breaking. Boleh, Bu. Ayo, Bu. Boleh. Kalian tahu namanya tebak logo? Enggak.
Oreo Bu. Oreo, yakin Oreo? Kayaknya, ya yakin Bu. Coba kita lihat. Oreo Bu. Nah, betul Wey. ya. Selanjutnya fokus ini logo apa ini? Apa? ACK. KFC. Yakin nggak mau diganti? ACK Bu. Boleh, ayo kita mulai. Orang tua. Nah, Oh, KFC. KFC. Next lagi. Nah, logo apa ini? Ayo cari. Xbox. Xbox. Coba kita cek. Oh, tak kira langsung. Xbox. Ayo lagi. Nah, logo apa ini? Adi? Naik tentang Bu. Naik. Yakin kamu naik kan simpel gitu aja. Nika Bu, Nika. Itu apa naik? Nika. Kok yakin gak punya bisa apa naik? Sepakat. Nika. Nah, logo apa nih? Grup shot Bu. Itu musik. Grup shot. Musik. Siapa video itu musik? Grup shot Bu. Oh, siap ya. Oreo KFC Xbox Nike. Wey. Nah, karena tadi semua sudah. Nah, lagi satu. Sprite Bu, Sprite. Yakin, Sprite? Yakin. Ini Bu lagi 10 aja Bu, lagi 10 aja Bu. Nah, logo apa ini? Shopee. Ayo, logo apa? Ayo siapa yang bisa? Shopee. Lazada Bu, Lazada. Yakin ada? Toko oren. Lazada Bu, Lazada. Apa itu Topet? Lazada. Ya, temu. Jadi karena tadi Angga salah, teman-teman kita hukum ya. Wah. Cuma singkat aja. Tadi kan kita belajar tentang konten digital. Terus menurutmu apa tujuan dari pembuatan konten digital? Untuk menyampaikan informasi agar informasi itu tersebut bermanfaat dan bisa mencapai tujuannya setelah dilihat lebih banyak oleh pengguna. Iya. Yang lain setuju? Angga dimaafkan ya? Ya kan ada dua tadi benar ya. Tapi kan yang dia salah. Jadi tadi sudah kita singkat aja reviewnya ya. Sekarang kita presentasi. Oke, tadi semua sudah mengumpulkan hasil pembuatan konten digitalnya. Ini siapa yang punya kelompok siapa? Saya Bu. Oke, ayo Angga bisa menangkannya ke depan. Menjelaskan apa sih yang kalian buat? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sebenarnya perkenalkan, saya Angga Pasika dan teman saya Alan. Ya. Jadi kami sudah membuat tadi ini pakai Canva Bu. Jadi di sini kami membuat sebuah poster ya, dapat dikatakan poster untuk menyuarakan stop bullying. Nah saat ini kan bullying kan sedang marak terjadi sehingga perlu kita bersama-sama mengkampanyekan untuk mencegah bullying. Jadi di sini dari pemilihan warnanya antara kombinasi ungu kebiruan ini kami gunakan agar lebih menarik dan lembut dilihat di mata dan nyaman. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Alan. Nah, kalau biasanya kan kalau yang suka dibully itu kayak kondisinya teman-temannya itu kan nangis, terus terpukul. Nah, itu kita taruh juga di sini supaya apa? Supaya itu menarik simpatisan dari teman-teman yang lihat nanti itu apakah sebagai pembuli atau sebagai yang dibully. Dan lebih dramatis. Jadi berikan Jadi tadi salah satu hasil konten digital yang dibuat oleh salah satu teman kalian. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah membuat juga konten digital. Nah, coba kalian bisa join. Kalian punya, kok bisa kalian scan grafik ini? Nah, tadi kita udah belajar kan? Belajar konten digital, belajar tentang diseminasi konten digital. Terus sekarang kita belajar juga cara membuat konten digital. Nah, sekarang tadi dari semua hal itu apa saja yang kalian ingat? Kalian bisa tulis ya di sana. Paham? Paham. Baru 2 responden. Sisanya
mempelajari hari ini. Jadi kalau kita simpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa sih? Dari alam mungkin. Hari ini kita belajar gimana caranya membuat informasi yang menarik, terus juga informasi tersebut bisa tersampaikan secara luas melalui sosial media. Ya, betul. Jadi kita belajar bagaimana membuat konten digital, membuat video promosi atau konten yang menarik sehingga dapat menarik pengguna atau audiens, sehingga kita secara tidak langsung akan ingin melakukan suatu tindakan dari menonton atau melihat promosi tersebut. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ada yang belum pahami? Belum ada. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar, karena sekarang kita mengenal konsep dasar dari konten digital. Pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis konten kita tadi, seperti ada infografis, ada slide presentasi. Jadi Ibu minta kalian di rumah belajar, buka lagi bukunya, cari-cari materi tentang infografis dan juga slide presentasi. Bisa? Bisa. Oke. Jadi untuk setelah kelas berdiri.